got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis metode tematik. Secara bahasa, kata maudu'i berasal dari kata maudu'i, yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a, yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudu'i yang terdiri dari huruf ain, dot, waw, berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudu'i merupakan kata lawan dari al-raf'u atau mengangkat. Sedangkan secara terminologi adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya, atau dengan pemahamannya, dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Kemudian, ciri-ciri hadis tematik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Dan ada juga macam-macam hadis yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, perselisihan umat Islam. Dan yang terakhir, mengubah kemungkaran. Pertama yaitu hadis tentang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik, yang berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan kalaupun merupakan hasil cloning, dengan pikiran dan kehendaknya yang bebas. Dan sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal, kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya. Jadi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Aktivitas-aktivitas sosial yang memang merupakan seruan Islam harus dilaksanakan supaya kohesivitas sosial terjaga di antaranya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, silaturahim. Islam menganjurkan silaturahim antar anggota keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh, apakah mahram atau bukan, apalagi terhadap kedua orang tua. Islam bahkan mengkategorikan tindak pemutusan hubungan silaturahim adalah dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana hadis yang berbunyi, ayadahulul jannata qati', yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memuliakan tamu. Tamu dalam Islam mempunyai kedudukan yang amat terhormat, dan menghormati tamu termasuk dalam indikasi yang beriman. Riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah," yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan yang ketiga, menghormati tetangga, sebagaimana hadis yang berbunyi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah, qala allazi la ya'manu zaruhul bawa'iqah, yang artinya demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah SAW ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW sering menziarahi para sahabatnya. Beliau pernah menziarahi Qais bin Sa'ad bin Ubaidah di rumahnya dan mendoakan, "Ya Allah, limpahkanlah sholawatmu serta rahmatmu buat keluarga Sa'ad bin Ubaidah." Beliau juga berziarah kepada Abdullah bin Zaid bin Asim, Zabir bin Abdullah, juga sahabat-sahabat lainnya. Ini menunjukkan betapa ziarah memiliki nilai positif dalam mengharmoniskan hidup bermasyarakat. Sebagaimana hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, "Kharaja rajulun yazur aholahu fillahi azza wa jalla
fi qaryatin ukhra fa arsadallah azza wa jalla bimadarajatihi malakan palaman marabbihi, yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada seorang laki-laki keluar untuk menziarahi saudaranya seiman di sebuah desa lain, maka Allah mengamatinya dengan mengirimkan malaikat. Yang kedua, hadis berkenaan dengan akhlak. Sebagaimana hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dini huluqan wa huluqul Islam al-haya. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan tentang sifat malu yang dimiliki oleh seorang muslim adalah salah satu akhlak Islami, dan selain itu sifat malu juga bagian dari cabang iman. Hadis lain mengatakan, inna min ahibbakum ilayya wa aqrabikum minna majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlak, yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah salah satu fadilah atau keutamaan jika kita memiliki akhlak yang baik, dan ini keuntungan sangat besar. Bayangkan, kita akan dicintai oleh manusia agung ini, dan kita pada hari kiamat akan mendapatkan keutamaan lain, yaitu dekat dengan Nabi. Dan yang ketiga, hadis yang berkaitan dengan perpecahan atau perselisihan umat Islam. Hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat semata. Terkait dengan tema ini telah valid dari Rasulullah SAW, hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang redaksinya, tafarqatil yahudu alal ihda awisnataini wasabaina firqah wan nasara misla zalik wa tafarqu ummati ala salasin wasabaina firqah, yang artinya kaum Yahudi berpecah belah menjadi 71 atau 72 sekte, dan kaum Nasrani juga demikian, dan umatku akan berpecah menjadi 73 sekte. Dan yang terakhir, hadis mengubah kemungkaran. 3 hal untuk mengubah kemungkaran, seperti hadis amar makruf nahi mungkar yang berbunyi, man ro'ai minkum mungkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika at'aful iman, yang artinya jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya maka gunakanlah lisan. Namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri munafik. Ciri-ciri orang munafik sendiri bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ciri-ciri orang munafik menurut Islam yang berbunyi, ayatul munafiku salasah, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'adal akhlak, wa iza utumin han, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Cukup sekian hasil dari presentasi saya. Salah dan janggalnya saya duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.